Dan ternyata Ibu Megawati tidak ikut ya dalam struktur Danantara. Menurut saya itu juga sangat keren sekali. Langkah politik dari Ibu Megawati tidak mau masuk dalam struktur Danantara ya. Apalagi juga sampai saat ini pun masih menjadi pro dan kontra ya terkait Nah, memang pada saat lalu itu saya sangat penasaran sekali, sangat penasaran. Konon katanya itu yang menjadi pengawas dari Danantara adalah mantan-mantan presiden. Ya seperti halnya Pak Jokowi, Pak SBY, dan Ibu Megawati. Nah, tapi kenyataannya pada saat lalu itu hanya 3 mantan presiden dan presiden, yaitu Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Kemana Ibu Megawati ya? Apakah Ibu Megawati juga diundang atau bahkan mau dijadikan sebagai pengawas Danantara? Kalau kita lihat pemberitaan pada tanggal 24 Februari yang lalu, Ibu Megawati itu juga akan dijadikan pengawas. Setidaknya mantan-mantan presiden itu akan dijadikan pengawas Danantara, karena Danantara itu akan mengelola uang ribuan triliun. Konon katanya itu 14 triliun. Jadi uang yang sangat banyak sekali dan akan melibatkan mantan-mantan presiden. Tetapi kenapa Ibu Megawati tidak ada di sini? Seperti contoh pemberitaan di sini ya, tak hanya SBY dan Jokowi, Rosan klaim Megawati akan diajak jadi Dewan Penasihat Danantara. Apakah Ibu Megawati tidak mau ya setidaknya? Kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau kita melihat dari isu-isu pada saat lalu, bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono itu diminta Pak Jokowi untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, apakah ini juga termasuk sebagai jembatan ya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati melalui Danantara ini? Kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu ketika Pak Jokowi meminta Sri Sultan untuk menjembatani pertemuan antara dirinya dengan Ibu Megawati, bahkan sampai saat ini pun juga tidak ada pertemuan yang dimaksud. Apakah memang Ibu Megawati ogah ya bertemu dengan Pak Jokowi ya? Dan bahkan ketika Ibu Megawati akan dijadikan pengawas Danantara bersama dengan mantan-mantan presiden lainnya seperti Pak Jokowi, bahkan Ibu Megawati juga ogah. Apakah memang ada Pak Jokowi di situ? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari kronologinya, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu selalu tidak terwujud, tidak terlaksana. Jadi menurut Anda seperti apa? Apakah Ibu Megawati yang menolak atau seperti apa? Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari Liputan 6, Kepala atau CEO Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan, mengklaim mantan Presiden RI diajak menjadi Dewan Penasihat Danantara, mulai dari Presiden ke-5 Megawati, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden ke-7 Jokowi. Semua mantan presiden diajak jadi Dewan Penasihat Danantara, kata Rosan usai rapat bersama Presiden Prabowo pada 24 Februari. Dia tak menjawab apakah Megawati, SBY, dan Jokowi bersedia menjadi Dewan Penasihat Danantara. Rosan langsung meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta saat dicecar soal struktur Danantara. SBY dan Jokowi sendiri hadir saat peluncuran Danantara di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta. Bahkan ketiganya duduk satu meja dengan Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan mantan-mantan presiden akan masuk dalam struktur Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara. Dan ternyata Ibu Megawati tidak ikut ya dalam struktur Danantara. Menurut saya itu juga sangat keren sekali. Langkah politik dari Ibu Megawati tidak mau masuk dalam struktur Danantara ya. Apalagi juga sampai saat ini pun masih menjadi pro dan kontra ya terkait Danantara ini. Nah, ini bahkan dikomentari oleh Narkosun, jas merah SBY. Kalau waktu itu tidak menjadi menterinya Megawati, mungkin tidak dikenal orang dan bisa jadi presiden. Prabowo kalau waktu itu tidak dibantu Megawati pulang ke Indonesia, mungkin sekarang masih di sana. Jokowi tanpa bantuan PDIP sejak awal, mungkin beliau masih jadi pengusaha kayu. Tidak perlu menghujat Megawati, tapi cukup menjadi orang yang tahu berterima kasih. Lam Kang Cilok pinggiran. Apalagi pada saat lalu ya, setelah
perseteruan antara Pak Jokowi dengan Deddy Sitorus terkait utusan. Bahkan Pak Jokowi itu juga terlihat marah ya kalau kita lihat dari ekspresi Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi menyebut kesabaran ada batasnya dan lain sebagainya. Tetapi beberapa hari kemudian Pak Jokowi bertemu dengan Puan Maharani. Ini kan sangat lucu sekali. Ada apa semua ini ya? Apakah memang benar-benar Pak Jokowi itu ingin banget bertemu dengan Ibu Megawati melalui Mbak Puan Maharani misalkan? Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan, Mbak Puan sendiri bahkan tidak tahu kalau Pak Jokowi juga hadir di Nasdem Tower. Nah, ini ada apa? Apakah Pak Jokowi memang benar-benar ingin bertemu dengan Ibu Megawati melalui Mbak Puan ya? Karena berbagai macam rencana pun gagal pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, ini ada apa juga ya? Nah, bahkan ketika diwawancara oleh wartawan, Pak Jokowi bahkan mengaku sulit ya untuk melakukan pertemuan antara mantan-mantan presiden lainnya, mengaku sulit. Jadi ini memang ya karena manuver-manuver Pak Jokowi pada saat lalu memang ya akhirnya membuat geram seluruh kader PDIP dan bahkan Ibu Megawati merasa terhianati dan lain sebagainya, kemungkinan. Nah, bahkan dari sini dijawab oleh Bang Deddy Sitorus ya. Bang Deddy memang nggak ada takutnya ya pada saat lalu, bahkan membuat Pak Jokowi geram. Ini malah membuat geram lagi. Akar rumput sulit menerima jika Megawati bertemu Jokowi. Wah, memang menurut saya juga sangat susah sekali ya. Secara pribadi pasti memaafkan lah, tetapi kan pasti akan ada hitung-hitungan politik lagi. Kalau misalkan ada pertemuan dengan Pak Jokowi, itu dampaknya seperti apa? Harusnya dihitung betul ya, dihitung secara politik dan lain sebagainya. Kalau secara pribadi kemungkinan sih tidak ada masalah, tetapi kan ini pastinya akan sangat bernuansa politis sekali kalau ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. PDIP menanggapi Presiden ke-7 Jokowi yang meragukan peluang pertemuan para presiden terdahulu seperti pertemuan anak hingga mantu mantan presiden di ulang tahun Didit Hadi Prasetyo beberapa waktu lalu. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai akar rumput partai akan sulit menerima jika Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Jokowi bertemu. Yang penting itu apa yang masing-masing lakukan untuk bangsa dan negara dan konstitusi, bukan sekadar soal remeh-temeh seperti ketemuan belaka, kata Deddy mengawali tanggapannya pada 27 Maret. Deddy menyinggung perlunya kesamaan pandangan ideologis ketimbang sekedar pertemuan. Dia pun menilai Jokowi sudah tidak sejalan dengan Megawati secara ideologis dan praksis. Tapi menurut saya sangat masuk akal sekali apa yang diucapkan oleh Bang Deddy Sitorus ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah beberapa kali pertemuan ya ketika Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah beberapa kali pertemuan, tetapi kebijakan apa yang sekiranya berdampak kepada masyarakat? Kira-kira apa manfaatnya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi selain membuat pandangan negatif masyarakat kepada Pak Prabowo? Seolah-olah ada matahari kembar dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pertemuan-pertemuan seperti ini sudah tidak usah dilakukan lagi ya. Menurut saya ini hanya gimmick-gimmick belaka, lewat telepon kayak, lewat video call dan lain sebagainya, dan masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya selain bertemu. Menurut saya kalau pertemuan itu hanya gimmick-gimmick saja ya. Bertemu dengan Puan lah, bertemu dengan Pak Surya Paloh lah, bertemu dengan Pak Prabowo lah, menurut saya itu hanya gimmick-gimmick belaka. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sini, Ibu Megawati kayaknya tidak mau ya bertemu dengan Pak Jokowi ya. Ogah lah intinya.